Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Swalon Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran PPKN. Pada pertemuan kali ini kita akan tetap membahas pada bab 2, yaitu pada perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tokoh pendiri negara merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Anggota BPUPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang yang terpilih, serta tepat mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu. Dalam persidangan PPKI, para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan pemufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Sikap patriotisme dan rasa kebangsaan antara lain dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka yang tidak mau berkompromi dengan penjajah dan bangga sebagai bangsa yang baru merdeka. Berikut ini Bapak kasih contoh beberapa peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno pertama kali adalah anggota BPUPKI, kemudian diangkat sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, berperan dalam mengusulkan rumusan dasar negara dan juga berperan dalam pemberian nama Pancasila. Soekarno juga berperan sebagai Ketua Penyelidik Usul atau Perumus Dasar Negara atau Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Yang kedua, Drs. Muhammad Hatta. Sebagai anggota BPUPKI, sebagai Ketua Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian, juga berperan sebagai anggota penyelidik perumus dasar negara atau Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Berperan juga ketika di dalam sidang membahas tentang wilayah negara. Dia memberikan usulan wilayah negara bekas jajahan Hindia Belanda. Profesor Dr. Supomo. Supomo duduk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kemudian dia berperan juga memberikan usul tentang rumusan dasar negara. Kemudian dia duduk sebagai Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar pada saat dalam sidang kedua pembentukan panitia kecil. Kemudian dia juga ikut dalam anggota PPKI. Mr. Ahmad Subarjo. Beliau termasuk tokoh penting dalam sejarah perjuangan Indonesia dalam memproklamasikan kemerdekaan. Dia terkenal sebagai konsep naskah teks proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam PPKI, dia berperan sebagai sekretaris. Kemudian di sini Bapak sampaikan beberapa tokoh PPKI
yang berperan penting dalam perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, Rajiman Widjodiningrat, Insinyur Soekarno, Profesor Dr. Supomo, Husein Jayadiningrat, Haji Agus Salim, Aam Maramis, Oto Iskandar Dinata, Purboyo, Ahmad Subarjo, Maria Ulfa Santosa, Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim, Parada Harahap, Latu Harhari, Susanto Tirtoprojo, RM Sartono, Wongso Nagoro, Wuryaningrat, Raden Panji Singge, Tan Eng Hua, ini dari Cina, kemudian Dr. Sukiman. Sikap dan perilaku pendiri bangsa. Dalam persidangan PPKI, para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan pemupakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Sikap patriotisme dan rasa kebangsaan antara lain dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka yang tidak mau berkompromi dengan penjajah dan bangga sebagai bangsa yang baru merdeka. Semangat dan komitmen pendiri negara pada perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, persatuan dan kesatuan, rela berkorban, cinta tanah air, dan musyawarah mufakat. Semangat dan komitmen para pendiri bangsa inilah yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian dan harus kalian teladani dalam kehidupan sehari-hari ini, apalagi di masa COVID-19 ini yang perkembangannya tidak dapat kita bayangkan. Maka diperlukan komitmen dan semangat kita untuk bersatu dan rela berkorban, menyumbangkan tenaga dan bila perlu harta untuk membantu para korban. Itu saja materi yang bisa Bapak berikan pada kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat pagi.